kita tidak tahu tahun ini juga bisa gagal panen karena begitu hujan stop mau pecah. Iya benar. Desa Aransina terletak di Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur. Di awal tahun 2023 ini, masyarakat Desa Aransina akhirnya bisa menikmati akses jalan dan akses jaringan internet. Hal ini menjadi titik cerah, akhirnya masyarakat desa mendapatkan akses informasi. Hadirnya akses jalan dan jaringan internet di Desa Aransina semakin membuka peluang potensi dan kekayaan alam yang tersembunyi. Keberagaman jenis pangan lokal, seperti berbagai jenis padi gogo, jewawut, jagung dan sorghum menjadi komoditas yang bisa dikembangkan di desa ini. Untuk wilayah Desa Aransina umumnya, hasil pertanian dari pangan-pangan lokal. Dari padi, ada jagung, ubi kayu, pisang, sorghum lagi, jewawut, masih banyak terdapat itu bibit-bibit untuk pangan lokal, sampai dengan ketersediaan persiapan untuk lumbung yang tersendiri pun sampai dengan detik ini masih begitu banyak. Artinya dikala kita mengalami kesulitan untuk bahan pangan, untuk warga Aransina sangat mencakup sekali yang namanya tentang lumbung desa, lumbung pangannya sendiri. Bahwa ketika banyak pepohonan ataupun hutan yang kita buka sangat berpengaruh sekali dengan perubahan iklim, terkhusus untuk wilayah di sini kita rasakan sekali. Bahwa curah hujan juga mulai berkurang, kemudian tidak ada lagi penyangga atau penahan di saat angin badai besar. Panas, tidak hujan sering-sering. Makan campur dengan ubi, pisang. Di rumah biasanya kami sebagai petani itu setelah panen padi biasanya masih simpan di lumbung dulu. Setelah simpan di lumbung, kalau misalnya berasnya sudah habis, diambil misalnya 1 karung begitu, tapis, giling. Kalau untuk proses masaknya, terkadang kalau masih habis selesai musim panen, masih ada jagung, biasanya nasinya dicampur juga dengan jagung giling. Biasanya tidak 1 hari penuh gitu makan nasi juga. Biasanya ada makanan pendamping lainnya, misalnya makanan lokal, jagung, ubi, pisang. Kalau lebih dari 2 tahun, biasanya sudah ada hama. Kan sekarang banyak yang menggunakan pestisida kimia juga. Lahan berpindah itu jadi aman untuk hasil pertanian. Lebih dari 2 tahun buka yang sama, berarti hasilnya menurun. Banyak untuk apa? Kasih mati rumput ini pakai dengan pestisida kimia semua. Jadi kita coba untuk memotivasi juga kembali ke pupuk atau pestisida yang organik. Di sini tuh biasanya laki-laki dan perempuan tuh sama saja kerja kebunnya, tidak beda. Hanya untuk laki-laki atau suami itu biasanya lebih beratnya pada saat pembukaan lahannya untuk ini kayu-kayu besar. Tapi setelah itu perempuan juga sama perannya di sini tuh kerja kebunnya sama. Dari ini bahkan ini kasih cabut rumput semuanya sama. Kita datangkan bibit baru tidak cocok, maka kita lebih memilih benih lokal untuk menanam di ladang. Dulu sekitar 80-an itu kita biasa tanam bulan itu serempak. Sementara masuk 90-an sampai sekarang itu susah. Kadang-kadang terlambat hujan, itu kadang-kadang bulan Desember baru bisa. Kalau dulu buka kebun kecil tapi hasilnya lumayan. Kalau sekarang tergantung kebersihan kebun, pemilihan bibit, kemudian hujan. Curah hujan juga sangat menentukan hasil panen. Dulu itu jarang terjadi. Soal ulat. Iya. Sekarang terjadi itu hanya karena makanan ulat sudah tidak ada. Di kebun orang sudah pakai pestisida. Iya. Kalau dulu kita pakai tuba, air tuba dicampur dengan beberapa jenis pohon, ditaruh dalam bambu, kemudian dipercik. Kita tanam jewawut dikeliling menjadi pagarnya padi. Karena dia makan jewawut, karena biasa jewawut canya dulu. Biasa kami pakai kayu muda, ditumbuk ulet, dicampur dengan kayu. Dikeramas, itu berlaku untuk padi yang tumbuhnya kerdil. Lalu ada tempat yang orang lindung pohon bambu. Bambu tidak boleh dipotong. Dan tempat itu sampai hari ini masih dianggap keramat. Yang membudidayakan bambu sehingga tidak bisa buka. Dulu kan hujan tepat waktu. Itu bisa juga karena masih bukit-bukit juga belum guna. Sekarang karena cuaca tidak tentu ini kadang-kadang meleset. Tapi biasa kita
mulai Desember awal tanam. Itu pun tergantung tuan tanah punya rumputnya sudah bersih, dia tanam dulu baru kita yang lain. Kalau dia belum besar kita tunggu. Tradisi lokal memainkan peran penting dalam mempertahankan ekosistem lahan pertanian. Sebab tradisi-tradisi tersebut seringkali berakar dalam pengetahuan dan praktik yang telah diuji selama berabad-abad dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Sehingga upaya untuk mempertahankan tradisi dan benih-benih lokal menjadi salah satu solusi adaptasi di tengah perubahan iklim. Sudah saatnya kita berpikir dengan melihat situasi kita ini kan sebenarnya petani tradisi. Dari nenek moyang sampai hari ini tetap seperti itu. Lalu paling tidak mesti kita akan bergeser dari itu. Tapi mesti kerjasama pemerintah desa, para tetua adat, dan juga mesti kita bangun komitmen bersama sehingga ketika artinya bisa diikuti dengan tuntutan adat. Jadi kalau melanggar itu maka dia harus berurusan dengan adat. Itu mungkin satu-satunya cara sehingga bisa merubah pola pindah-pindah ini. Untuk sementara dari pemerintahan juga belum ada perdes yang pasti, dari adat juga belum ada. Ya mudah-mudahan Aransina jangan keluar daripada apa yang diharapkan. Kontribusi baik daripada pihak pemerintah, saya katakan bahwa mari bersama kita bergandengan tangan untuk menuju pada perubahan-perubahan yang sedang kita alami sekarang.